Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bren Nutman dengan NIM 230202501004, Fakultas Teknik jurusan Pendidikan Teknik Mesin, Prodi Pendidikan Teknik Mesin S1, Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan membahas mengenai judul buku Pedoman Implementasi Recofusing Bidang Keahlian SMK Bab 7 mengenai implementasi recofusing kasus di Provinsi Sulawesi Selatan. Pembahasan. Pendahuluan, penilaian internal, penilaian eksternal, dan penentuan bidang keahlian. Pendahuluan. Berdasarkan bagian alir secara garis besar, terdapat 5 langkah utama dalam melakukan refocusing, yaitu yang pertama, penilaian internal, yang kedua, penilaian eksternal, yang ketiga, hasil penelitian, yang keempat, analisis kualitatif atau expert judgment, dan yang kelima, penentuan hasil recofusing bidang keahlian di SMK. Untuk Provinsi Sulawesi Selatan, ada 8 SMK yang dijadikan sampel dalam kajian ini. Yang pertama SMK 3 Makassar, yang kedua SMKN 4 Makassar, yang ketiga SMKN 7 Jenoponto, yang keempat SMKN 2 Maros, yang kelima SMKN 1 Maros, yang keenam SMKN 4 Goa, yang ketujuh SMKN 1 Limbung, dan yang kedelapan SMKS Muhammadiyah 1 Bontoala Makassar. Penilaian internal. Langkah-langkah proses penilaian internal. Yang pertama, membuat jabaran variabel refocusing. Langkah pertama dalam recofusing adalah menganalisis dan menetapkan sub-sub variabel indikator yang diperkirakan sangat mempengaruhi refocusing. Berdasarkan kajian teoritik dan pengalaman empiris, tiap tim kajian menetapkan 6 subvariabel, yaitu kesiswaan, guru, tenaga pendidik, sarana dan prasarana, kegiatan belajar mengajar, dan kelulusan. Jika suatu saat berdasarkan atas kajian teoritik dan empirik, lebih lanjut ditemukan ada subvariabel yang lain dianggap penting dan berpengaruh terhadap recofusing subvariabel tersebut dan dapat dimasukkan atau ditambahkan lagi dalam subvariabel yang sudah ada. Pengembangan instrumen. Untuk menggali atau mengetahui tentang kondisi sub-sub variabel tersebut dalam suatu SMK, digunakan 3 macam instrumen, yaitu angket, wawancara, dan dokumentasi. Instrumen berupa angket digunakan untuk mengetahui penilaian responden terhadap kondisi atau potensi sub-sub variabel recofusing pada suatu SMK. Instrumen wawancara digunakan untuk memperdalam kajian lebih lanjut terhadap sub-sub variabel recofusing. Sedangkan instrumen dokumentasi digunakan untuk mencatat pengamatan langsung terhadap sub-sub variabel recofusing. Pengambilan data lapangan. Langkah-langkah pengambilan data lapangan. Yang pertama, mengurus surat izin ke Dinas Pendidikan Provinsi yang digunakan sebagai lokasi pengambilan data. Yang kedua, penunjukan koordinator lapangan pengumpulan data di masing-masing wilayah provinsi lokasi pengambilan data. Yang ketiga, melakukan koordinasi terkait dengan jadwal pelaksanaan pengumpulan data lapangan. Dan yang keempat, pelaksanaan pengumpulan data lapangan berbasis pada data kompetensi keahlian dalam satu program keahlian dan satu bidang keahlian. Membuat tabulasi dan analisis data. Jika semua angket telah diisi, langkah selanjutnya adalah melakukan tabulasi data lapangan dan menganalisis ketercapaian potensi sumber daya setiap subvariabel. Hasil dari langkah ini adalah berupa tingkat klasifikasi setiap subvariabel. Proses tabulasi dapat dilakukan dengan cara manual dan menggunakan program SPSS. Langkah selanjutnya adalah menentukan tingkatan atau ranting klasifikasi bidang keahlian setiap SMK. Analisis kedekatan ini menggunakan tool statistik, yaitu analisis faktor dengan bantuan program SPSS. Setiap provinsi memiliki karakteristik bidang usaha dan industri sebagai penggerak ekonomi di masing-masing wilayah. Oleh karena itu, SMK sebagai pembentuk
kompetensi sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Maka, analisis kedekatan masing-masing provinsi perlu dilakukan analisis juga. Hal tersebut untuk mengetahui apakah potensi SMK di provinsi tersebut mendukung akan pembentukan kompetensi sesuai dengan kebutuhan dunia usaha industri. Penilaian eksternal. Analisis peta potensi pengembangan wilayah provinsi. Berdasarkan penentuan wilayah provinsi untuk menentukan model refocusing bidang keahlian SMK berbasis potensi pengembangan wilayah. Maka, analisis peta bidang keahlian SMK berbasis potensi pengembangan wilayah. Analisis peta pengembangan wilayah di masing-masing provinsi berdasarkan data produk domestik regional bruto PDRB diperlukan. PDRB pada tingkat provinsi menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan output atau nilai tambah pada satu waktu tertentu. PDRB ditentukan dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan produksi dan pendekatan penggunaan. Kedua, pendekatan tersebut menyajikan kompetensi dasar data nilai tambah yang dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi atau lapangan usaha dan menurut komponen penggunaannya. PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh lapangan usaha atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi penggunaan menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut. Penentuan refocusing. Penentuan refocusing bidang keahlian SMK berdasarkan potensi pengembangan wilayah industri dan bisnis berdasarkan hasil analisis deskriptif dan statistik inferensial dari penilaian internal dan analisis deskriptif lalu laju pertumbuhan bidang usaha masing-masing wilayah provinsi. Maka sebagai penentu refocusing bidang keahlian yang ada di SMK dan menjadi pertimbangan utama adalah laju pertumbuhan bidang usaha yang tinggi di antara 17 bidang usaha yang telah disinkronkan dengan bidang keahlian yang ada di SMK. Paradigma demand driven selalu didepankan dalam penentuan bidang keahlian refocusing. Kebutuhan pekerja di sektor usaha yang memiliki potensi untuk tumbuh kembang menjadi orientasi dalam melakukan pengembangan SMK ke depan. Penentuan bidang keahlian sebagai hasil refocusing berdasarkan laju pertumbuhan bidang usaha adalah bidang keahlian TIK. Hal itu dikarenakan hasil dari analisis deskriptif, analisis faktor menunjukkan TIK sebagai keahlian utama dan relevan dengan bidang usaha yang tergolong memiliki laju pertumbuhan di atas 5%. Sedangkan penentuan bidang keahlian minor dapat merujuk dari analisis kedekatan meliputi teknologi dan rekayasa, bismen, pariwisata, agribisnis, dan argo teknologi dan energi pertambangan. Sekian dan terima kasih.